Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung ini, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bulan di mana semua manusia yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan merasakan hal yang berbeda di bulan ini. Karena berkat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal segalanya karena Rasulullah. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Semua yang terjadi ini hanyalah isyarat untuk menunjukkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita alhamdulillah, kita selalu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ilmu, dari zikir, dari menelaah tentang apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua lakukan di tempat ini, alhamdulillah ala ni'matillah. Kalau kita bersyukur kepada Allah untuk nikmat yang semacam ini, sungguh kita tidak akan mampu mensyukuri dengan benar nikmat dari Allah yang agung ini. Bagaimana tidak? Karena berkat nikmat yang semacam ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu yang lebar untuk lebih mendekat lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi di malam ini kita membacakan daripada hadrah Basaudan, yang mana hadrah ini dibacakan untuk mempermudah kita mendapatkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka para auliya salihin menjamin siapapun yang membaca hadrah ini. Mereka katakan di hadratun yaumul luyuth wa wa'aduha yaumul thuluth bihantafat kullul muruth min hinati ghasidin. Inilah hadrah yaumul luyuth, orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang biasa dibaca pada hari Selasa, yang mana berkat hadrah ini sebelum kita hadir, bukan menunggu hadir, ketika kita ingin hadir dan sebelum kita berjalan ke tempat hadirnya hadrah semacam ini, hajat kita semua digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di tempat yang semacam ini, perbaiki niat kita, perbaiki hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kita, pakaian kita, tidak, tapi Allah melihat bagaimana niat dan hati kita, bagaimana kondisi hati tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu, di tempat yang semacam ini perbaiki niat tersebut. Apa yang kita inginkan dari hadir kita di tempat yang semacam ini? Karena ketika kita pulang nanti, yang kita bawa sesuai yang kita niatkan, yang kita bawa dari Allah sesuai yang kita inginkan. Yang ingin makanan dapat makanan, yang ingin popularitas dapat popularitasnya. Begitu juga yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan kedekatan dengan mereka para aulia wa salihin, mereka pun akan mendapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang agung yang kita baca dalam hadrah tadi. Merekalah wasilah kita kepada Allah, penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang menghabiskan dirinya hanya untuk Allah, menghabiskan waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin membahas satu persatu daripada aulia wa salihin yang disebutkan di hadrat tersebut, tidak akan cukup waktu kita, karena mereka begitu agung, seluruhnya mengambil dari lautannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam hidup ini butuh kepada orang-orang yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada orang-orang yang mampu menuntun kita, memberikan jalan kepada kita agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La budda bi syaikhin tasiru bi sayrihi min ahlillahi wan nufusiz zakiyati. Kita harus mempunyai seorang syekh, seseorang yang menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh ini dialah yang bertanggung jawab atas nasib kita dunia dan akhirat. Dia yang bertanggung jawab. Urusan kita dunia dan akhirat, saya ulangi lagi, dia yang bertanggung jawab. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW pun menunjukkan hal yang semacam ini, hingga Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua orang yang ikut sama saya, semuanya masuk surga. Nabi yang menjamin itu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga, yang enggak mau turut dengan Nabi Muhammad. Ditanya, "Man ya aba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga? Nabi bilang, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat sama saya masuk surga. Yang enggak mau taat, tidak mau beriman pada Allah, tidak mau menyambut ajakan Rasulullah, mereka lah orang-orang yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri dari seseorang yang mampu menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan kita dunia dan akhirat, dan kita harus menemukan orang-orang yang semacam ini. Ketahuilah, terkadang kita juga tertipu dengan keadaan, dengan kondisi dan waktu, sehingga terkadang kita tidak memiliki pola pandang yang baik, dan akhirnya kita mendapatkan kerugian yang besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seseorang yang menuntun kita di jalan Allah, namun kita tidak mengambil bagian, tidak mengambil kesempatan dari hal-hal tersebut. Di antaranya mereka orang-orang yang kita baca itu, walaupun mereka telah berpindah hidup dari alam dunia ke alam akhirat, jangan kita sangka kalau mereka tidak memiliki kekuatan apapun juga, karena mereka para aulia wa salihin, kedudukan mereka tidak pernah sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di alam barzakh mereka pun tetap terus meningkat kedudukan mereka, sampai kita disebutkan oleh para ulama, kita akan bingung nanti di yaumil qiyamah untuk melihat siapa yang paling agung di antara mereka, karena mereka seluruhnya agung, seluruhnya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mereka mendapatkan hal ini tiada lain karena mereka juga mengikuti para guru mereka, para guru dan leluhur mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita saat ini, apalagi para santri di tempat ini, kita seharusnya bertanya pada diri kita, dengan apa yang Allah telah bukakan kepada kita kesempatan yang besar ini, kesempatan untuk mengenal Allah, kesempatan untuk mendekat kepada Rasulullah, apa yang kita ambil dari kesempatan tersebut yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus periksa keadaan kita semua. Sudah berapa lama kita tinggal di tempat yang semacam ini dan apa yang kita dapatkan? Baik dari sisi ilmu yang kita pelajari dan yang paling penting bagaimana kondisi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas orang-orang yang tinggal di tempat yang semacam ini namun hatinya masih dikotori oleh hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang sepele keduniaan semata? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang demikian. Maka dari itu, perhatikan hal ini. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini setelah selesai belajar, kita keluar gak bawa apa-apa, gak bawa ilmu, gak bawa adab, gak bawa suluk, gak bawa kesopanan. Apa yang kita hasilkan dari tempat yang semacam ini, kita takutkan akan menjadi hujjah yang bisa mendorong kita malah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan nanti di yaumil qiyamah, di antara pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, dikatakan oleh Rasulullah, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'. Tidak akan selesai urusan seorang hamba di hadapan Allah untuk dia berlanjut kepada tempat yang tempat tinggal dia di surga atau di neraka, kecuali setelah ditanya 4 perkara. Di antaranya yang ditanya an ilmihi bimadza amila bih. Ilmu yang dia dapatkan di dunia, ilmu apapun juga, apa yang dia perbuat dengan ilmu itu. Mereka orang-orang yang belajar keilmuan, apalagi keilmuan agama, kalau dia tidak memiliki kekuatan mental yang baik, kekuatan iman yang besar, dia akan menjadi perusak di dalam kehidupannya di dunia. Menjadi perusak. Kenapa? Karena dia akan gunakan ilmunya itu untuk mencari keuntungan pribadi dia, untuk mencari keuntungan individunya, hingga dia rela untuk menyatakan orang lain itu begini, orang lain itu begini. Padahal kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan ditanya nanti, ayuhal ikhwan, ilmu yang kita dapatkan dari pondok pesantren ini yang bersumber dari orang-orang yang mulia, dari para guru-guru, dari Kiai Mansur, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perbuat dengan ilmu tersebut? Baik ilmu fikih yang kita pelajari, ilmu tauhid yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari ilmu tersebut? Kita sudah dengar bahwa solat ini wajib. Sudahkah kita solat dengan baik? Solat fardu yang 5 perkara, yang 5 waktu tersebut, apakah kita sudah solat dengan baik? Apakah kita solat di masjid ini? Apakah kita benar-benar memikirkan untuk hadir dan mendapatkan takbiratul ula ma'al imam, agar kita mendapatkan imam takbir, kita pun takbir di belakang imam? Atau selama ini kita biasa saja begitu? Sedikit saya boleh cerita. Itu pernah kita di Hadramaut waktu belajar, terjadi berita yang cukup besar saat itu di dalam pondok kita Darul Mustafa. Itu terjadi ketika di masjid sudah mulai membaca tasbih, menandakan qomat sebentar lagi akan dikumandangkan. Sudah dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu ada rentetan zikir yang dibaca sebelum qomat dikumandangkan. Kebetulan Syekh Al-Habib Umar turun dari kantor beliau untuk menuju masjid. Jalan tersebut melalui tempat wudu. Di tempat wudu masih banyak santri di situ. Ada yang masih duduk, ada yang masih bicara.
Itu seumur-umur kita baru mendengar Habib Umar keluar suara yang begitu tinggi. Marah benar-benar kepada mereka semua. Kenapa? Karena tidak memiliki ihtimam, tidak memiliki kepedulian terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai setelah itu beliau langsung membuat program. Apa programnya? Beliau bilang kita harus membuat program agar kita menjadi muslim mukmin sejati. Bagaimana program itu dijalankan? Beliau bawakan beberapa ayat dari suratul Mu'minin. Suratul Mu'minun, Allah katakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Beliau bilang menjadi mukmin sejati, salatnya harus khusyuk. Bagaimana salat harus khusyuk? Hadirlah takbiratul ula ma'al imam. Bagaimana salat harus khusyuk? Berwudu juga harus khusyuk. Sampai di saat itu didata. Siapa orang yang tidak hadir dalam sholat, bukan tidak hadir takbiratul ula ma'al imam. Kalau sampai imam salah masih ada yang masbuk berdiri lagi, itu dia akan disampaikan langsung kesalahan yang fatal, langsung ditangani oleh Habib Umar sendiri. Kenapa? Karena ini sesuatu yang penting. Ilmu yang kita pelajari, kalau kita tidak amalkan, apa gunanya ilmu tersebut? Al-ilm bil amal yazku wa bil ahwal. Ilmu itu akan bertambah dengan amal perbuatan kita dan juga dengan kondisi hati kita. Walaysa bil aqwali wa kathratul jidali. Bukan cuma kita hafal ilmu tersebut, oh ana hafal kitab ini, terus kamu jalani tidak? Enggak dijalani, enggak berilmu orang itu. Al-ilm khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu menjadikan orang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita periksa saat ini, sudah berapa lama kita di tempat ini? Anak-anak yang di pesantren sini, juga yang di pesantren di Doyo sana. Sudah berapa lama duduk di pesantren? Apa yang kita dapat dari pondok pesantren itu? Kalau nggak dapat apa-apa, mendingan cari kerja di luar. Dapat gaji, bisa hidup, bisa cari makan. Daripada diam di sini lama-lama nggak dapat apa-apa. Kasihan diri kalian juga, kasihan orang tua yang biayai juga, keluar nggak dapat apa-apa. Karena orang tua memasukkan anaknya di tempat semacam ini ingin agar anaknya menjadi penerus dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari mulai saat ini niat di dalam hati kita. Kita baca ini hadrah, mudah-mudahan niat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa niat kita? Agar kita bisa belajar lebih giat lagi. Agar kita bisa belajar lebih dalam lagi. Agar kita bisa melakukan dan mengerjakan ilmu yang kita pelajari. Agar kita bisa mengerjakan apapun yang diarahkan oleh para guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan niat lagi apa yang kalian mau niatkan. Allah buka pintu tersebut. Di tempat yang semacam ini setelah kita sebutkan para aulia salihin, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau minta dipersilahkan. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Minta pasti Allah akan berikan apa yang kita minta. Nah, orang-orang terdahulu itu kalau mereka lagi belajar, tahu bagaimana mereka belajar? Sebelum mereka masuk ke kelas, mereka sudah ulang-ulangi pelajaran yang akan mereka pelajari. Mereka sudah pelajari duluan, paling tidak 20 kali mereka ulang-ulang. Berapa kali? 20 kali. Pelajaran yang besok mau dipelajari dia ulang 20 kali. Begitu juga pelajaran yang baru dia pelajari, dia ulang lagi sebanyak 20 kali. Itu sampai Syekh Masyayikhna Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau ketika belajar di kota Tarim, di Rubat Tarim, beliau ini benar-benar mujahadah dalam pelajaran. Di antara guru beliau adalah Al-Habib Umar Al-Kaf. Hadal Habib tahu kalau muridnya ini Al-Habib Muhammad Al-Haddar memiliki semangat besar dalam belajar. Tahu sampai bagaimana? Kalau sekiranya sang guru sedang banyak urusan sampai nggak bisa murajaah, gurunya nggak bisa murajaah,
sebelum pelajaran karena kesibukannya. Ketika masuk di kelas dia tanya, Muhammad Al-Haddar ada? Kalau ternyata ada, saya ada. Oh ya udah, pelajaran hari ini libur dulu, kita belajarnya besok. Kenapa? Gurunya tahu kalau si guru gak punya persiapan, dia bakal kewalahan menangani murid yang begitu cerdas seperti Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Ini keadaan mereka, sehingga ketika belajar selama 4 tahun di Rubat Tariin, belajar 4 tahun, apa yang terjadi? Dia tidak pernah tahu yang tinggal di kamar sebelah siapa, dia nggak tahu. Benar dia ketemu dengan teman-temannya di halagoh, di kelas, tapi dia nggak tahu temannya yang ini tinggalnya di kamar mana, yang ini tinggal di kamar mana, dia nggak tahu itu. Sampai ketika mau pulang 4 tahun, baru ingat, baru tahu, baru sadar, ternyata kasur yang dia bawa selama ini dari mulai masuk pesantren dia lupa buka. 4 tahun dia lupa buka. Bagaimana tidurnya? Bagaimana istirahatnya? Mereka ketika belajar tidak mengenal lagi istirahat. Mereka tidak tertidur kecuali ketiduran. Sehingga dalam 4 tahun mereka jadi ulama besar, jadi orang yang agung yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang mampu mencetak orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara murid daripada Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kalau kita sebut 2 orang ini saja yang sudah meliputi dunia ini dengan ilmu mereka, cukup sudah. Tapi masih banyak lagi murid-murid beliau yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil didikan, dan ini yang diberikan oleh Allah kepada mereka saat itu. Allahnya masih ada. Allahnya masih ada. Dan kalau kita mau, kita punya semangat, maka Allah pun bakal kasih kita. Ya. Kita harus tahu kapan waktunya tidur, kapan waktunya bangun. Bukan lagi belajar kita tidur, waktunya tidur kita bangun. Nah, di sisi lain juga kita manfaatkan waktu untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir lail, menjelang subuh, paling tidak 1 jam sebelum subuh kita bangun. Kita duduk di tempat di masjid ini, kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Salat akhir lail jangan kita lupakan. Salat witir kah? Ya, salat hajat kah? Apapun itu. Begitu sampai waktu subuh, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah subuh, kita sibukkan diri kita sampai isyraq. Begitu. Jangan sampai kita leha-leha. Di waktu harusnya kita ibadah pada Allah, kita tidak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salatul duha jangan pernah kita tinggal. Dahulu orang-orang ketika mendengar sebuah ilmu mereka langsung lakukan. Mereka langsung laksanakan. Akan al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari beliau pernah bilang, wallahi maghtabtu ahadan mundu alimtu annal ghibata haram." Beliau bilang, demi Allah, saya tidak pernah berghibah lagi setelah saya tahu ghibah itu haram. Padahal ini Bukhari dari kecilnya gak kenal ghibah, tapi dia menyebutkan hal tersebut untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa tugas kita sebagai pengambil ilmu Nabi Muhammad, ketika kita dengar apapun, maka kita harus siap untuk menjadi orang pertama yang melakukan hal tersebut, untuk kita sampai kepada kedekatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh tanya nih ke santri-santri, siapa yang tiap hari sholat duha? Coba tunjuk tangan. Siapa yang sholat duha 8 rakaat tiap hari? Coba tunjuk tangannya. Nah, bagaimana ilmu bisa masuk kepada kita? Jangan tunggu guru bangunin, bangun lah. Begitu. Kita harus tahu ini waktunya bangun, ini waktunya tidur. Mulai besok kita lakukan sholat tersebut. Siapa yang muwadhabah selalu melakukan sholat witir di malam hari atau setelah sholat isya? Coba tunjuk tangan. Ya, mulai malam ini jangan sampai kita tinggalin. Niat benar-benar. Kalau nggak kita kerjakan, apa manfaatnya ilmu yang kita pelajari? Apa gunanya? Apakah cuma ingin foto nanti dengan Pak Kiai, nanti pulang nih saya muridnya Kiai? Itu nggak ada gunanya. Murid yang sesungguhnya adalah dia yang mampu menjadikan dirinya
sama seperti gurunya. Saya ulangi, murid yang benar-benar adalah murid yang mampu menjadikan dirinya sama seperti gurunya. Apa yang dilakukan gurunya dilakukan murid. Karena pada hakikatnya pembelajaran itu adalah pencetakan, kayak fotokopi. Dulu sahabat Rasulullah, siapapun yang melihat sahabat ingat Nabi Muhammad. Para tabi'in yang melihat para tabi'in yang melihat tabi'in ingat para sahabat Rasulullah, ingat pada Rasulullah. Bahkan hal itu turun temurun sampai saat ini. Mereka yang menjadi pewaris sejatinya Rasulullah, siapapun yang melihat mereka pasti akan mengenang inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah pernah bilang, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cerminnya mukmin yang lain. Mukmin itu cerminnya mukmin yang lain. Para sahabat menjadi cermin yang baik sekali untuk Rasulullah, sehingga orang melihat sahabat mengingat Nabi Muhammad. Para tabi'in juga begitu, melihat tabi'in ingat sahabat Rasulullah. Ini terjadi kepada diri Al-Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad sebagai contoh buat kita semua, bahwa orang-orang yang melihat beliau, yang duduk di hadapan beliau, yang mereka rasakan, mereka duduk di hadapan mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Sebab cara bicaranya mengingatkan dengan Nabi Muhammad. Cara makannya mirip dengan Rasulullah. Cara jalannya mirip dengan Rasulullah. Cara senyumnya mirip dengan Rasulullah. Ramah tamahnya mirip dengan Rasulullah. Kenapa dia bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kenapa dia menjadi cermin yang sejati untuk Nabi Muhammad? Beliau katakan di akhir usianya, alhamdulillah, ma min sunnatin sannaha bihan nabi illa wa arjullaha anni qad amiltu biha. Beliau katakan, alhamdulillah, tidak ada satu sunnah pun dari sunnahnya Rasulullah, melainkan saya sudah kerjakan semua sunnah tersebut. Semua. Kita mumpung masih kecil, masih muda-muda, ayo kerjakan. Kan Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang kita baca ratibnya, ketika usia belajar di TPA itu, selesai TPA di pagi hari di Me'lama, beliau enggak langsung pulang ke rumah. Beliau masuk Masjid Ba'alwi atau Masjid Maghalid dekat rumahnya. Beliau sholat di waktu duha. Berapa rakaat? 8? Enggak. Beliau sholat sampai 200 rakaat. Beliau sholat duha 8 rakaat, sisanya beliau sholat sampai 200 rakaat. Begitu setiap hari. Bahkan beliau bilang ketika beliau sepuh, beliau bilang, demi Allah, dulu waktu saya masih kecil, masih anak-anak, itu banyak sekali ibadah yang saya tinggalkan. Ibadah sunnah yang saya tinggalkan. Kenapa? Saya enggak enak sama ayah sama ibu saya. Abah sama umi saya nih suka bilang, ya Abdullah, main sana. Masih kecil kamu, jangan banyak ibadah. Saya takut, kata orang tuanya, nanti kamu udah besar mau main. Karena ngerasa masih kecil gak main, udah besar mau main. Kata Imam Al-Haddad, padahal demi Allah, dari kecil saya sudah tidak suka lagi bermain. Saya hanya suka berdekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, kita sekarang nih, udah usia berapa? Apa yang kita kerjakan? Coba kita periksa diri kita sendiri. Sama, saya juga yang bicara, sama pembicaraan ini datang juga buat saya, buat kita semua. Kita periksa diri kita. Gu anfusakum. Dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hitung-hitung diri kita. Mudah-mudahan kalau kita terbiasa menghitung diri kita semua, apalagi di bulan Maulidnya Rasulullah SAW, ya, mudah-mudahan semua usaha kita ini membuahkan hasil. Kita lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Cari, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Paling tidak, mulai malam ini kita sholat witir. Yang belum bisa 11 rakaat, sholat 3 rakaat. Nanti akan sudah nikmat, akan bertambah sampai lengkap 11 rakaat. Yang belum melakukan sholat duha, mulai besok sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, begitu sekuatnya. Nanti akan datang waktunya kita akan semangat dan akan bisa istiqamah untuk melaksanakan yang jumlah sempurna 8 rakaat. Dan di saat itulah kita mulai akan suka dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, jangan sampai kita ini lengah. Kalau di tempat yang semacam ini kita tidak berusaha, ketika di luar nanti kita akan susah lagi berusaha. Di sini banyak temannya. Mau duha bisa banyak teman. Ayo sholat bareng-bareng, semangat. Tapi kalau kita udah pulang ke rumah nanti, mau bikin sholat kayak begitu susah karena belum terbiasa. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala berkat guru kita semua Kiai Mansur. Mudah-mudahan hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan segala hajat untuk beliau, bagaimana beliau memperhatikan kita semua para santri untuk benar-benar bisa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga beliau juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah, para guru-guru yang mengajar di tempat ini mudah-mudahan diberikan qabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita di saat ini untuk dunia kita, akhirat kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatan fi nafsi ya rafaqdiha ya khair qadhi wa arih sirri wa qalbi min ladaha wa syawadhi fi sururin wa huburin wa idza ma kunta radhi fal hana wal bastuhali wa syi'ari wa lithari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya arhamar rahimin wa ya akramar akramin. Allahumma hdina bihudak ij'alna sari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafaka amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.